Hai sahabat pijar yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Esra Soro, dan pada kesempatan ini senang sekali saya bisa menjumpai saudara-saudara. Saya ingin membicarakan satu hal yang memang menjadi perhatian hampir seluruh dunia saat ini, yakni tentang COVID-19 atau penyebaran virus corona ini. Memang virus corona ini adalah satu wabah yang sudah mendunia, bukan hanya mempengaruhi 1-2 negara, tapi bahkan hampir seluruh negara. Dan berbeda dengan penyakit-penyakit lain yang pernah muncul sebelumnya, ada SARS, ada HIV, ada Ebola, dan lain sebagainya. Tetapi penyebaran virus corona ini begitu cepat. Kita tahu bahwa dalam waktu yang sangat singkat mempengaruhi seluruh dunia. Dan memang dia tidak selalu bisa menyerang semua orang, terutama orang-orang dengan sistem imun tubuh yang bagus, yang sehat, itu belum tentu bisa diserang. Tapi bukan persoalannya pada masalah itu. Persoalannya adalah bahwa kemampuan virus ini untuk menyebar melalui kontak-kontak dengan orang lain, itu yang menjadi bahaya sesungguhnya. Jadi saya bisa saja sehat. Saya mungkin karena sistem imun tubuh yang bagus membuat saya tidak terkena, tapi saya tetap masih bisa menyebarkan virus ini pada orang lain. Dan celakanya, waktu saya berurusan atau berkontak dengan orang-orang yang sistem imun tubuhnya jelek atau tidak berada dalam keadaan yang fit, tidak sehat, nah mereka dengan sangat mudah terserang virus ini. Karena itulah kesadaran akan hal itu, maka pemerintah memberikan saran untuk menjauhi atau minimal kita jaraknya 1 meter dengan orang lain, kita melakukan social distancing dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan cuma berguna bagi diri kita, tapi berguna bagi orang lain. Makanya marilah kita memperhatikan anjuran pemerintah, karena kita juga ingat bahwa kita bukan hanya mengasihi diri, tapi mengasihi sesama. Pada waktu kita merasa bahwa kita cukup sehat dan tidak bisa terserang virus ini, tapi pada saat yang bersamaan kita bisa menularkan itu pada orang lain, dan itu bisa membahayakan orang lain. Karena itu mari bukan hanya mengasihi diri, tapi juga mengasihi sesama. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa kita harus mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Nah, satu hal yang kita perlu sadari adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di kolong langit itu semua dalam kendali Tuhan, ya. Alkitab berkata bahwa Tuhan mengatur segala sesuatu. Tuhan menetapkan segala sesuatu, bahkan hal-hal yang terkecil sekalipun itu dalam kendali Tuhan. Alkitab berkata bahwa burung pipit itu dijual 5 ekor 2 duit, tapi seekor pun tidak jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu di surga. Kamu, rambut kepalamu pun terhitung seluruhnya. Berarti bahwa rambut kita jatuh pun itu diatur dalam ketetapan Tuhan. Burung yang murahan pun tidak akan mati kalau Tuhan tidak tetapkan. Nah, kalau ada satu virus yang mewabah hampir seluruh dunia, itu mustahil dan tak mungkin itu di luar ketetapan Tuhan. Pasti ada dalam kendali Tuhan juga. Tapi yang menjadi penghiburan bagi kita orang percaya adalah bahwa Roma 8 ayat 28 bilang segala sesuatu akan bekerja, atau Allah akan bekerja mendatangkan segala sesuatu bagi kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia. Karena itu di balik semua persoalan yang muncul, dampak-dampak yang muncul gara-gara virus ini, tetap ada hal-hal positif yang kita bisa ambil, dan itu membawa kebaikan bagi kita. Kita bisa ada di rumah bersama keluarga, bisa lebih banyak waktu untuk berdoa, membaca firman. Sekian lama mungkin dengan bekerja, kita lebih berurusan dengan perkara-perkara dunia. Dengan hal semacam ini membuat kita bisa mengambil waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan lebih baik. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan yang tidak bisa kita kerjakan kalau kita tidak di rumah, ya. Saya juga misalnya dengan aktivitas pelayanan saya yang begitu tinggi, saya banyak keluar kota, membuat ada banyak hal yang seharusnya saya tidak bisa kerjakan. Tugas-tugas kuliah, tugas-tugas pelayanan yang lain yang mustahil saya kerjakan. Tapi dengan adanya kondisi semacam ini, mau tidak mau, hanya tinggal di dalam kota, di rumah, di gereja saja, saya bisa melakukan banyak hal seperti itu. Nah, juga kita bisa tetap menyatakan kasih. Ada orang mengatakan, wah, kalau kita tidak bertemu dengan orang-orang lain, bagaimana kita bisa hidup dalam kasih? Kan kita harus mengasihi dengan sesama. Mengasihi sesama tidak berarti kita harus bertemu. Kita tetap masih bisa melakukan banyak hal, menyatakan kasih kita kepada orang lain walaupun tidak bertemu secara langsung.
Saya tahu ada orang yang dalam situasi semacam ini dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya pokok doa dari sahabat-sahabatnya, dia share, dia tanya apa yang mau didoakan. Setelah itu saudara, dia doakan hari demi hari, ya, dia doakan jam demi jam, dia terus berdoa untuk orang-orang, ya. Tetap, ya, kita bisa juga mengirimkan firman Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan, atau pesan-pesan untuk mengatasi corona ini, itu tetap bisa dilakukan, dan itu semua menurut saya adalah bentuk mengasihi. Dan karena itu juga, marilah, ya, saya tahu ada pro kontra tentang masalah ini, juga termasuk karena ibadah gereja yang harus berubah dari ibadah bersama ke ibadah online. Nah, kita bisa, ya memang ada pro kontra, tapi bagi saya sudahlah, marilah kita hentikan pro kontra dan perbedaan pandangan ini, dan biarlah mari kita berkonsentrasi untuk ada banyak hal yang kita bisa kerjakan, mendoakan orang, ya, dan juga bisa men-sharingkan hal-hal positif bagi sesama kita, ya, menolong orang-orang yang terkena virus ini, menggalang dana dan sebagainya. Masih banyak daripada kita hanya habiskan waktu dengan perdebatan-perdebatan. Juga marilah menjaga diri kita, ya. Anjuran-anjuran pemerintah diperhatikan, cuci tangan, ya, dengan sabun, dengan cara yang sudah diberikan, hand sanitizer, menjaga jarak dengan orang lain, menghindari cipika-cipiki. Memang ada banyak hal yang memang sudah menjadi budaya, seperti orang-orang di wilayah timur Indonesia, termasuk di wilayah saya di NTT. Ciuman itu sudah menjadi budaya. Ya, kalau ada orang nikah, ada orang mati, rasanya sukar untuk menghindar aktivitas cium-mencium itu, ya. Tapi marilah demi kesadaran bahwa ini bisa membahayakan diri dan orang lain, kita berusaha sedemikian rupa untuk bisa menghindarinya. Ya, memang tidak mudah karena itu kebiasaan. Saya sendiri sadar bahwa saya harus menghindar jabat tangan dan mencium orang. Tapi kemarin mendadak saya ketemu orang, langsung dia sorong tangan, pegang tangan, cium. Habis cium baru saya sadar harusnya tidak boleh seperti itu. Ya, itu. Tapi ya kita tetap berusaha karena ini memang hal yang harus kita lakukan. Hal terakhir yang ingin saya katakan adalah ingat bahwa ini adalah wabah penyakit dan ini bukan aib. Karena itu jangan memandang saudara-saudara yang terkena virus ini sebagai sesuatu yang jijik. Atau kalau saudara yang kena pun jangan merasa bahwa ini sebuah aib. Tidak. Kita menjaga jarak itu bukan karena menganggap bahwa itu adalah sebuah aib, tapi ini membahayakan diri maupun orang lain. Dan karena itulah, maka marilah kita tetap mendoakan, mengasihi saudara-saudara kita. Doa juga untuk para petugas medis yang melakukan, mereka berada dalam risiko yang besar sekali. Doakan mereka supaya mereka bisa aman dan melakukan tugas-tugas mereka. Doakan pemerintah agar bisa mengambil langkah-langkah yang penting bagi pencegahan virus ini. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan, dan marilah tetap berdoa, saling mendukung untuk kondisi Indonesia yang lebih baik. Salam terang bagi Indonesia.